kita berada di program baru dari Tribun Ambon ya, di Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, senang sekali saya Salmati Hatta kembali menyapa, tentunya di spesial interview. Seperti biasa Tribuners, kalian bisa ikut nimbrung di kolom komentar dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang layanan mudah, cepat, dan setara di BPJS Kesehatan. Nah Tribuners, seperti yang kita tahu, sakit datang tidak mengenal waktu dan usia. Oleh sebab itu, perlindungan kesehatan sangat vital bagi setiap orang. Karena kalau sakit dan tidak ada yang menjamin, tentu kita kerepotan karena memang perlu biaya yang sangat besar. Tapi beruntungnya, karena sekarang sudah ada BPJS Kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk bisa berobat. Di zaman sekarang, siapa yang sampai saat ini belum mempunyai BPJS Kesehatan? Nah, untuk mengetahui bagaimana layanan di BPJS Kesehatan untuk mengaksesnya dengan mudah, pada siang hari ini di studio tribunambon.com sudah hadir narasumber yang istimewa tentunya, yang akan membahas, berbincang-bincang secara langsung terkait dengan BPJS Kesehatan dan layanannya. Oke, langsung saja kita sapa. Saat ini di studio tribunambon.com sudah ada Pak Harbu Hakim, Kepala Cabang Ambon BPJS Kesehatan. Oke, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Salma. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sangat baik. Pak, mungkin mengawali bincang-bincang hari ini terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Mungkin Pak bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa sih perlu dan wajib mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan? Oke, ya, jadi berbicara tentang BPJS Kesehatan, saya kira juga sebagian besar masyarakat Indonesia juga sudah tahu tentang manfaatnya, apalagi. Cuman memang ada satu hal yang saya kira kita perlu luruskan. Sebagian besar masyarakat, sebagaimana yang Mbak Salma tadi sampaikan, mendaftar BPJS Kesehatan itu tujuan utamanya supaya kalau kena musibah sakit ada yang jamin. Padahal kalau bicara filosofinya sebenarnya nggak seperti itu. Filosofinya sebenarnya kan BPJS Kesehatan ini pertama itu dibentuk dengan asas gotong royong. Ya. Jadi kalau saya selalu mengajak masyarakat daftar BPJS Kesehatan supaya bisa membantu orang yang sakit. Saya kira itu akan tersirat juga doa kesehatan buat kita. Ya. Jadi kalau sekiranya kita alhamdulillah diberi kesehatan, pokoknya dalam setahun, padahal kita sudah rutin bayar iuran yang Anda bayarkan itu dipastikan akan membiayai orang-orang yang sakit di seluruh Indonesia. Ada dong kontribusi kita di situ, gitu loh, sekecil apapun itu. Oke, jadi bisa dibilang selain ini juga baik untuk proteksi, kita, proteksi kesehatan kita juga bisa membantu orang yang beramal juga bisa dibilang. Dan dana jaminan kesehatan itu yang kita bayarkan iuran itu hanya betul-betul diperuntukkan untuk biaya pelayanan kesehatan. Jadi bukan untuk yang lain. Oke, jadi memang wajib ya kalau masyarakat untuk bisa punya BPJS Kesehatan, pun ada asuransi yang lain. Jadi Mbak, tentang wajibnya itu kan ya sudah keharusan dari Undang-Undang 42 tahun 2004 yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan warga negara asing pun ya kalau bekerja di Indonesia minimal 6 bulan saja itu sudah wajib harus jadi peserta JKN, karena memang kita butuh kontribusi semuanya untuk membiayai biaya pelayanan kesehatan. Karena kalau nggak diwajibkan, nggak akan bisa kita untuk membiayai biaya pelayanan kesehatan yang sebesar itu. Hampir tak tertinggal lah kalau biaya pelayanan kesehatan itu. Oke, berarti BPJS Kesehatan diwajibkan ya bagi warga negara Indonesia? Iya. Karena diwajibkan, Pak, ini berapa jumlah peserta BPJS Kesehatan di Maluku, khususnya di Kota Ambon? Oh iya, jadi kalau khusus untuk di Provinsi Maluku ya sampai sekarang, secara cakupan ya, itu sudah 1.800.000-an ya seprovinsi Maluku ya. Dari kalau kita bandingkan dengan
total penduduk sesuai data Dukcapil semester 1 2023 itu yang 1,9 ya sudah di angka 97% 97%. untuk seluruh penduduk Maluku ya. Berarti memang sudah hampir lumayan sangat Iya, mencakup iya. semuanya. Tersisa mungkin kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang saya katakan tadi 1,9 lebih itu ya sisa 38 ribuan gitu. Yang belum pernah tersentuh oleh JKN gitu. Cuman memang ada satu apa namanya bukan masalah ya. Ada satu fenomena bahwa di antara mereka-mereka yang sudah terdaftar ada juga loh sekitar 20% yang statusnya tidak aktif. Sudah tidak aktif. Itu memang yang tidak aktif ini memang yang bayarnya mandiri atau memang Bisa dari segala segmen, Mbak. Ya, jadi ada yang memang karena sudah apa namanya pindah domisili. Bentar lagi nih. Dulu dia ditanggung oleh Pemkot Ambon gitu. ya, Begitu pindah domisili kan nggak boleh dong Pemkot Ambon ya, biayai gitu loh. Ada juga memang yang karena menunggak gitu. Jadi ada yang menunggak karena yang peserta mandiri tadi gitu, nggak bayar iuran gitu. Belum bayar iuran gitu ya gitu. Jadi dia tidak terhapus, tetap ada di master file, tetapi statusnya tidak. Oke, mungkin karena ini pas sudah klik tentang ada yang belum bayar, yang menunggak pembayaran ini, Pak. Kira-kira kalau ada masyarakat yang belum membayar ini, ada tunggakannya, apakah ada program dari BPJS Kesehatan yang kemudian meringankan ke masyarakat ini, misalnya untuk mencicil pembayarannya atau bagaimana gitu? Iya, kalau soal pembayaran, pertama tentang kanal-kanal pembayaran kan ya kita sudah banyak banget ya bekerja sama dengan baik perbankan, pos, kemudian beberapa turunan dari perbankan ya, minimarket dan lain itu sudah banyak sekali. Khusus untuk peserta yang menunggaknya banyak dan pengen bayar nyicil, juga kita sudah ada program sebenarnya sejak 2 tahun terakhir ini kan sudah ada ya namanya perencanaan pembayaran bertahap ya, program rehab kalau kita singkat. Tetapi ini juga perlu saya jelaskan, rehab ini artinya di samping menyicil dia juga harus bayar iuran wajibnya yang setiap bulan gitu loh. Jadi kan rehab ini diharapkan sebenarnya ada keringanan buat peserta yang pengen membayar. Jadi ternyata peserta menunggak itu, Mbak, dari hasil analisa kami, hasil komunikasi kami ke peserta, bukan semata-mata karena tidak mampu membayar. Ada peserta tidak membayar atau menunggak iuran itu karena tidak berkesempatan lah untuk pergi Atau bisa membayar. dibilang lupa Ya bisa dibilang lupa, padahal kan lewat mobile JKN bisa dan lain bisa gitu loh. Jadi memang baiknya masyarakat itu mending langsung auto debit aja ya? Ya, itu solusi paling bagus. Jadi untuk peserta yang baru mendaftar itu kita sarankan seperti itu. Ya, jadi harus auto debit, kemudian di approval oleh perbankan, ya, baru pesertanya bisa. Nah, Pak, itu peserta untuk peserta BPJS Kesehatan ya di yang Maluku sudah sangat banyak sekali, ada 97% tadi. Nah, kalau jumlah fasilitas kesehatan sendiri yang menjadi mitra dengan BPJS Kesehatan? Ya? Kalau untuk fasilitas kesehatan kita kan ada dua ya, ada yang fasilitas kesehatan tingkat pertama itu puskesmas yang selama ini kita kenal ya. Kemudian ada praktek dokter mandiri ya, atau dokter keluarga, ada juga klinik-klinik pertama, yaitu kalau jumlahnya se-Provinsi Maluku sekitar 280-an lah. Gitu. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada juga fasilitas kesehatan tingkat lanjut, yaitu rumah sakit ya, rumah sakit atau klinik utama kita di Provinsi Maluku ada sekitar 28 ya, kalau fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kalau untuk rumah sakit ini bisa dibilang hampir semua rumah sakit yang ada di Kota Ambon, terutama rumah sakit besar, semuanya sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bukan hanya di Kota Ambon, tapi di seluruh kabupaten kota seprovinsi Maluku, ya. Terutama rumah sakit daerah itu wajib.
pasti kerjasama dengan kita. Oke. Nah, Pak, BPJS Kesehatan ini kan sudah dianggap sangat berperan penting ya dalam menghadirkan akses kesehatan yang mudah bagi masyarakat. Lalu apa langkah strategis yang dilakukan BPJS Kesehatan? Itu Angka strategis yang dilakukan untuk memudahkan lagi masyarakat mendapat layanan BPJS ini. Jadi seiring perkembangan teknologi, kita juga mengeluarkan inovasi-inovasi yang memudahkan pelayanan peserta, baik pelayanan administratif yang terkait kartu, terkait iuran dan lain-lain, maupun terkait pelayanan kesehatan bahkan. Ya, jadi kalau untuk pelayanan administratif ya, taruhlah untuk kepentingan identitas kepesertaannya, kita sudah punya satu sistem yang namanya Pandawa ya. Jadi Pandawa itu pelayanan administrasi lewat WA gitu. Jadi peserta sebenarnya tidak perlu datang ke kantor gitu. Jadi bisa langsung bisa, WA. Iya, lewat WA saja gitu loh. Ya, jadi mau di sana mau ngurus administrasi kepesertaan, mau nyampaikan keluhan bahkan juga bisa gitu loh. Ya, kalau di rumah sakit juga demikian, untuk di pelayanan-pelayanan di tempat pelayanan kesehatan ya, rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, kita kan sudah mungkin sudah pernah dengar terkait dengan mobile JKN. Iya. Saya juga pakai. Iya, di sana itu bukan hanya menginformasikan tentang kepesertaan kita, tapi juga memberikan layanan untuk bisa antri ya, antri ke vaskes hanya dengan mobile JKN gitu loh. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk mengurai antrian ya. Keluhan kita selama ini kan keluhan masyarakat, sebagian besar masyarakat lama antri rumah sakit gitu kan, antrinya dari pagi gitu. Ya dengan mobile JKN diharapkan peserta datang ke rumah sakit itu jelang saat mau dilayani gitu. Ya tidak perlu ngantri dari pagi gitu. Iya betul. Apalagi kan di rumah sakit besar biasanya antrian itu untuk BPJS Kesehatan, karena banyak yang belum tahu soal aplikasi JKN ini sehingga antriannya itu panjang sekali. Nah itu yang kita tiada henti-hentinya untuk mendorong masyarakat, baik yang datang ke kantor, datang ke fasilitas kesehatan, yuk gunakan mobile JKN untuk pengurusan administrasi maupun untuk pelayanan kesehatannya gitu loh. Nah tadi Pak sudah jelaskan, tadi itu kan ada di mobile JKN kan sudah bisa diakses, juga ada Pandawa. Nah kalau untuk layanan mobile JKN ini sendiri nih Pak, apa saja sih yang bisa diakses masyarakat? Banyak. Jadi kalau saya bahasakan di mobile JKN itu sebenarnya layanannya itu one stop service sebenarnya. Mulai pada saat kita mau mendaftar, mau mengecek status kepesertaan kita, mengecek tagihan iuran kita, bahkan sampai pada saat kita mau dilayani di fasilitas kesehatan itu bisa menggunakan mobile JKN. Iya. Oke. Jadi memang bagi Tribuners yang sudah jadi peserta BPJS Kesehatan memang lebih baik itu langsung unduh ya aplikasi JKN, karena memang itu sangat memudahkan sekali. Saya sendiri Pak jujur merasakan dampaknya mudahnya memakai JKN mobile itu. Jadi tidak perlu repot-repot antri, mau ubah paskes pun semua bisa dilakukan di JKN mobile. Nah, tapi ini Pak satu mungkin yang agak saya mungkin ada juga beberapa orang yang kesulitan untuk mengakses ini ketika ada mobile sudah unduh mobile JKN tapi nomor telepon ini tidak digunakan lagi ini. Nah, kalau seandainya nomor teleponnya sudah tidak digunakan lagi, terus gimana nih Pak? Iya, jadi kan gini ya. Ya mungkin sebagian dari kita ya, pada saat register sebagai peserta JKN itu lain nomor yang didaftarkan ya, atau mungkin nomor saat itu yang dipakai. Bulan depannya ganti nomor lagi dia. Jadinya nomornya nggak dikenal gitu. Jadi solusinya adalah rubah dulu, update dulu nomor handphonenya ya. Update dulu nomor handphonenya, kemudian kita bisa mendownload mobile JKN dari situ. Kalau untuk update itu harus datang ke kantor atau bisa langsung lewat Pandawa saja? Enggak, mesti juga lewat Pandawa juga boleh. Ya. Lewat Pandawa juga boleh, datang ke kantor. Jadi gini, kalau pelayanan tatap muka, kami itu bukan hanya di kantor sebenarnya.
teman-teman juga di BPJS Kesehatan sudah berimprovisasi untuk mengunjungi kantong-kantong peserta gitu. Nah ya, apakah di mall pelayanan publik ataupun di mana itu ada teman-teman sudah bikin jadwal hari ini kami di sini gitu. Tujuannya tadi untuk apa ya, agar pesertanya tidak perlu datang ke kantor lah, gitu loh, tidak perlu datang ke kantor. Yang penting disiapkan administrasinya biar prosesnya pada saat ada pelayanan BPJS keliling namanya, ya, jadi ada pelayanan BPJS keliling itu bisa lebih cepat ya. Untuk pertama mendaftar pun juga bisa. Bisa. Okay. Ya. Nah, Pak, jadi kita bisa melihat betapa besarnya ini era digitalisasi untuk mempermudah masyarakat ya untuk layanan BPJS Kesehatan ini. Tapi Pak, kalau kita mau melihat di Maluku, secara ini kan kita daerahnya ya pulau-pulau, kadang jaringan di satu wilayah itu tidak sama dan jaringannya jauh itu kan. Nah, itu bagaimana BPJS Kesehatan menangani hal ini? Iya. Jadi kalau di di Provinsi Maluku ini untuk fasilitas kesehatan saja itu masih ada beberapa yang tidak terakses jaringan komunikasi data, ya, jaringan komunikasi data. Nah kalau untuk tempat-tempat yang kesulitan akses jaringan, kita juga sekarang lagi mencoba untuk menerapkan yang namanya BPJS Kesehatan online. Artinya gini, kami menentukan jadwal ya bekerja sama dengan pemerintah desa gitu. Tanggal sekian kita lakukan BPJS online. Jadi tetap muka, Mbak. Iya. Tetap muka. Jadi mungkin di satu titik di lokasi itu ada yang bisa jaringannya, pesertanya ke situ saja. BPJS Kesehatan akan melayani dari kantor secara tetap muka tapi via online, jadi Vicon gitu kan. Iya. Vicon, kemudian kami melakukan proses registrasi. Misalnya ada masyarakat yang bahkan tidak punya handphone, apalagi kan kalau mungkin anak muda semua mungkin punya nih Pak. Kalau mulai umur-umur yang bisa dibilang lansia kan banyak juga yang tidak mengerti teknologi. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka ini? Apakah langsung memang dipandu ketika datang itu ke mobile JKN itu atau bagaimana Pak? Iya, jadi mereka tinggal ke tempat yang disepakati ya untuk melakukan BPJS online. Di situ kan sudah ada PIC kami gitu kan. Jadi dia menggunakan fasilitas itu bersama, bukan masing-masing, bukan per individu. Jadi boleh termasuk yang tidak punya handphone segala macam di situ aja gitu. Okay. Nah, Pak, selain kalau di Maluku ya Pak ya, selain jaringan, kemudian ketersediaan handphone ini nih, apa lagi nih Pak kendala yang dihadapi dalam layanan BPJS Kesehatan? Iya, kami melakukan terobosan-terobosan seperti yang saya bahasakan tadi. Ada BPJS online, ada Pandawanya. Tujuannya sebenarnya tadi ya yang saya bahasakan bahwa tidak mesti harus datang ke kantor gitu loh. Gimana lah kalau peserta yang jauh, apalagi kita di sini kan ya pulau-pulau. Yeah. Ya jadi salah satu tantangan kita di Maluku ini kan ya geografis kita gitu. Nah solusinya ya seperti tadi gitu. Jadi silahkan ke satu titik yang bisa kami akses, kemudian kita lakukan pelayanan bukan lagi tanpa tetap muka sebenarnya, tapi meskipun melalui media ya, ya itu solusinya seperti itu. Daripada masyarakatnya yang harus datang kan ya gimana repotnya masyarakat gitu. Kalau memang karena apalagi sekarang kan memang BPJS Kesehatan sedang gemper-gempernya ini untuk layanan yang mudah, cepat dan juga setara ya, sehingga untuk semua masyarakat bisa mengaksesnya juga. Pokoknya semua juga dipukul sama rata lah intinya supaya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Nah, soal ini nih Pak, ini kan baru-baru ini ramai dibicarakannya, katanya layanan di BPJS Kesehatan itu akan dihapus. Jadi tidak ada lagi kelas 1, tidak ada lagi kelas 2, tidak ada lagi kelas 3. Itu gimana Pak? Iya, jadi gini, itu kan sudah diundangkan ya, sudah diundangkan bahwa per 2025 itu rumah sakit akan menerapkan yang namanya kelas standar ya, untuk pelayanannya.
Nah, ada hal lain yang masih dalam tahap evaluasi juga, ya. Jadi bagaimana nantinya iurannya, bagaimana nantinya manfaat yang kita berikan ke peserta, apakah sama dengan sekarang atau bagaimana, itu masih dalam tahap kajian. Masih dalam tahap kajian, berarti belum Belum. masih ancang-ancang. Iya, ya, iya, sekarang pun masih iya. berlaku ini. Iya, iya. Oke, karena memang banyak sekali yang bertanya-tanya, apalagi terkait dengan iurannya, apakah nanti Iya. iuran yang kelas 1, yang tadinya kelas 3 sama dengan kelas 1 semua dijadikan setara atau gimana? Oh, itu harus penuh kehati-hatian mengkajinya. Ya, jadi membutuhkan pemerintah pusat pasti membutuhkan aktuaris ya untuk menghitungnya berapa angka ideal dan segala macam. Apakah iurannya dinaikkan atau manfaatnya diturunkan, kita belum tahu ya. Jadi semua masih dalam kajian. Apakah sama dengan kondisi sekarang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, itu kita belum tahu, masih dikaji. Oke, Pak. Nah, Pak, ini juga terkait ini juga ada kebijakan baru. Sekarang pembuatan SIM wajib sertakan BPJS Kesehatan. Sebenarnya itu bukan kebijakan baru loh, Mbak. Sudah memang. Iya. Jadi peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013. Di situ sudah tercantum bahwa salah satu sanksi bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta JKN adalah penghentian layanan publik. Ya. Ya, salah satu contohnya mungkin SIM, STNK atau SKCK juga kan. Iya. Cuman sekarang memang itu baru diterapkan di beberapa titik wilayah, ya. Kemudian kita juga kan tidak mau ini ya, pemerintah juga tidak mau jangan sampai persyaratan-persyaratan seperti itu kemudian menjadinya menghambat layanan publik tidak. Tapi sesungguhnya sekali lagi saya ingatkan, itu PP-nya 2013 loh, Mbak. Sebelum penerapan JKN malah. JKN kan 2014 ya, 1 Januari 2014. PP-nya 2013. 11 tahun dari sekarang. Ya, cuman ya, pemerintah saya yakin sudah mempertimbangkan kenapa belum ditegakkan sepenuhnya sejak awal JKN itu tidak. Ya. Tapi perlahan, haji, umrah, orang kan dipersyaratkan itu terkait JKN gitu loh. Karena memang sekarang juga masih dalam masa uji coba di 6 provinsi ya, Pak ya. Iya. BPJS. Oke. Ini mungkin pertanyaan saya yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan BPJS sekarang yang layanan mudah, kemudian cepat dan juga setara ini ke masyarakat. Banyak peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan ketika datang ke rumah sakit justru mendapatkan perlakuan yang tanda kutip ya Pak, tidak baik dari pihak rumah sakit, petugas di sana lah, karena mereka ibaratnya memakai BPJS Kesehatan ini. Gimana Pak? Saya justru kaget kalau itu masih terjadi gitu loh. Banyak loh Pak. Jadi sekarang gini loh, secara logika saja kita berpikir ya, sekarang income rumah sakit bolehlah ditanya. Mungkin sebagian besar rumah sakit yang kerjasama dengan kita 70, 80, bahkan ada yang sampai 90% itu dari JKN. Gara-gara ngurusi peserta JKN. Terus apa alasannya? Mau mendiskriminasi peserta JKN? Ya. Kami tidak pernah menutup mata terkait hal itu. Petugas kami yang setiap saat round ke seluruh rumah sakit ya. Dan kalau umpamanya ada masyarakat yang kebetulan mengalami hal yang kurang nyaman dari petugas-petugas rumah sakit, tolong dikomunikasikan. Boleh telepon ke BPJS Kesehatan di nomor Pandawa tadi, boleh ya. Mau di call center BPJS Kesehatan juga 165. Nomor Pandawa itu 0811 8165 165. Iya. Sangat mudah sebenarnya untuk mengawalnya gitu loh. Jadi untuk tribuners yang memang masih mendapat perlakuan seperti ini ya memang bisa langsung lapor ya. Jadi saking seriusnya kami memantau pelayanan di rumah sakit ya, Bapak Ibu atau tribuners ya yang kebetulan mendengar, kami kan mewajibkan semua rumah sakit pasang komitmen layanan, janji layanan gitu.
Biar masyarakat tahu, biar masyarakat lihat. Kita datang berobat bisa pakai KTP, nggak perlu bawa kartu. Itu pakai KTP udah bisa dilayani. Dilayaninya juga tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada iur biaya, tidak boleh ada fotokopian. Nah, itu semua kan tujuannya sebenarnya untuk apa ya? Biar masyarakat tahu, biar rumah sakit tidak main umpet-umpetan. Tapi kalau memang masih saja ada terjadi, jangan sungkan-sungkan melapor ke BPJS Kesehatan. Kami langsung tindak lanjuti saat itu. Iya. Apalagi ini kan diamanatkan langsung ya di Iya. akses kesehatan masyarakat ini. Iya. Oke, Pak, ini tidak terasa ya, Pak, sudah di penghujung. Ya, ini sudah. Cepat sekali. Ini sudah terasa sudah 30 menit nih ya, Pak. Sudah di penghujung dialog memang karena saking asiknya jadi memang berasa sangat cepat sekali. Oke, Pak. Nah, Pak, mungkin terakhir nih, Pak, ada pesan yang mau disampaikan lagi ke masyarakat, ke Tribuners yang sedang menonton. Iya. Kalau untuk pesan pertama, saya mengajak kita semua, yuk kita jadi peserta JKN agar kita bisa membantu sesama, gitu ya. Kita membantu sesama dan juga sekaligus menjadi proteksi bagi kita jika mengalami musibah sakit, ya. Kemudian saya juga mengingatkan kepada masyarakat yang mendaftar sebagai peserta mandiri, yuk bayar iurannya tepat waktu. Bayar iuran tepat waktu biar kepesertaan JKN-nya bisa terus aktif dan tidak terkendala saat kita mengalami musibah sakit, gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk yang sudah jadi peserta atau bahkan yang baru mau jadi peserta, memanfaatkan kanal-kanal layanan kami, gitu. Kanal layanan yang tanpa tatap muka, nggak perlu mesti ke kantor, kasihan jauh-jauh, gitu. Kantor BPJS Kesehatan hanya satu dalam satu kota Ambon, di kabupaten juga demikian, kasihan banget, gitu. Jadi memanfaatkan kanal layanan online, kanal layanan tanpa tatap muka yang sudah kami berikan, gitu. Ya, kemudian selanjutnya untuk masyarakat yang sudah jadi peserta JKN, jaga pola hidup bersih sehat, ya, biar bisa tetap sehat, dan jangan sungkan-sungkan menyampaikan keluhan jika ditemukan saat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Ya, kami sangat terbuka untuk itu. Ya, dan kami sangat respon untuk menindaklanjutinya. Oke, jadi begitu ya Tribuners, dan beruntung sekali ya karena hari ini Pak Harbu hadir langsung dan kita bisa tahu banyak tentang BPJS Kesehatan. Ternyata memang layanannya ini memang sudah mudah sekali untuk diakses dan juga setara, sehingga kita pun tidak perlu takut ya untuk takut tidak dilayani. Kemudian kalaupun memang ada yang tidak mau dilayani, bisa langsung lapor ya, Pak ya. Iya, gitu. Terima kasih banyak Pak informasinya yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu. Tribuners juga sehat meskipun sudah ada BPJS Kesehatan, tapi tetap harus jaga kesehatan ya. Iya, oke, baik Tribuners. Saya Salma Bikalo Hatta dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat. Salam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.